Halo, perkenalkan nama saya Maria Yosefa Pignate Liria dengan NIM 2223026512. Mata kuliah Evaluasi Pendidikan dengan dosen pengampu Prof. Dr. Bokani MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi pendidikan. Yang pertama ada makna evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada hakikatnya adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis oleh evaluator untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang telah dicapai oleh objek tertentu. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan telah atau belum mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, evaluasi adalah upaya membandingkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan definisi evaluasi di atas, maka evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berlanjut untuk melihat hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang diharapkan akan terjadi pada peserta didik. Hasil belajar bukanlah tentang apa yang dilakukan guru, tetapi tentang apa yang diperoleh peserta didik di akhir program pembelajaran. Evaluasi pembelajaran juga mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, adanya kriteria tertentu yang dijadikan dasar maupun patokan untuk menentukan keberhasilan objek yang dievaluasi. Kriteria tersebut dapat bersifat kualitatif maupun kualitatif. Yang keempat, objek evaluasi pembelajaran adalah peserta didik. Yang kelima, evaluator dalam evaluasi pembelajaran adalah guru atau tenaga kependidikan lain yang ditunjuk. Yang keenam, evaluasi pembelajaran menyediakan informasi tentang keberhasilan belajar peserta didik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang berikutnya, fungsi evaluasi pembelajaran. Sesuai dengan definisinya, maka evaluasi pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, ada fungsi penilaian. Fungsi pembelajaran berfungsi untuk menilai capaian hasil pembelajaran. Dari hasil evaluasi terhadap program pembelajaran, kita dapat menilai tercapai tidaknya tujuan program pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, ada fungsi diagnostik. Evaluasi pembelajaran juga berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mendiagnosa kesulitan dan perkembangan belajar peserta didik. Dari sisi kesulitan belajar, hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui jenis dan peringkat kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga, fungsi penempatan. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi untuk menempatkan peserta didik pada posisi tertentu, baik posisinya jika dibandingkan dengan peserta didik lain maupun terhadap standar tertentu. Yang keempat, fungsi motivasi. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai alat memberi motivasi yang didasari pada kenyataan bahwa peserta didik cenderung akan meningkatkan kesulitan ketika akan dilakukan evaluasi pembelajaran. Yang berikut ada manfaat evaluasi pembelajaran. Pertama, bagi peserta didik, yang pertama, mengetahui tingkat pemahaman atau kemajuan belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Yang keempat, mengidentifikasikan potensi diri. Yang kelima, memberikan pengalaman belajar. Berikut, bagi seorang guru, yang pertama, untuk menyeleksi peserta didik dan meramal keberhasilannya. Yang kedua,
untuk mengetahui sebab kesulitan belajar dan memberikan dukungan. Yang ketiga, untuk memberikan pedoman belajar. Yang keempat, untuk mengetahui ketepatan metode mengajar. Yang kelima, untuk mendapatkan peserta didik dalam kelas sesuai tingkat kepandaiannya. Yang berikut bagi sekolah atau lembaga pendidikan. Yang pertama, untuk memberikan standar mutu pendidikan. Yang kedua, untuk menilai ketepatan kurikulum. Yang ketiga, untuk menilai kemajuan sekolah. Yang keempat, untuk memastikan perkembangan peserta didik. Yang kelima, untuk menilai kinerja guru. Yang berikut bagi orang tua. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan anak. Yang kedua, mengenali kekuatan dan kelemahan anak. Yang ketiga, mendukung anak dalam belajar. Yang keempat, sebagai bahan diskusi dengan guru. Yang kelima, menjadi panduan dalam mengatur waktu belajar. Yang berikutnya D, jenis evaluasi pembelajaran. Secara umum, evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur capaian sebagai materi pembelajaran yang telah diajarkan, baik untuk satu kali pertemuan, satu pokok bahasa, atau beberapa pokok bahasan. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setelah satu paket pembelajaran telah diberikan. Evaluasi sumatif akan memberikan data tentang penguasaan peserta didik pada suatu materi pembelajaran, menentukan posisi mereka terhadap peserta didik lain, atau terhadap kriteria tertentu. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan di akhir program, misalnya pada akhir semester, saat kenaikan kelas, atau saat kelulusan. Yang berikut ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang baik dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tertentu, yakni komprehensif. Yang pertama ada komprehensif. Evaluasi pembelajaran yang baik haruslah merupakan evaluasi yang menyeluruh atau komprehensif, baik dari sisi aspek perilaku yang diukur, keterwakilan karakteristik objek yang diukur, maupun substansi materi yang dievaluasi. Yang kedua ada kontiu. Evaluasi pembelajaran harus memenuhi asas kesinambungan atau kontinuitas. Yang ketiga ada objektif. Evaluasi pembelajaran haruslah objektif, adil, dan tidak pilih kasih. Evaluator harus memberikan penilaian pada adanya terhadap perilaku hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Yang keempat ada akomodatif. Evaluasi pembelajaran juga harus memenuhi prinsip akomodatif, artinya evaluasi tersebut harus dirancang untuk dapat mengkoordinir pengukuran terhadap semua karakteristik yang bervariasi. Yang berikut ada tahapan evaluasi pembelajaran. Tahapan pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah penentuan tujuan, menentukan desain evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, pengumpulan informasi data, analisis dan interpretasi, dan tidak lanjut. Berdasarkan pendekatan sistem dan mengacu pada sistem manajemen, maka sistem evaluasi dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan yang disebut dengan planning. Yang kedua, pelaksanaan yang disebut dengan implementation. Yang ketiga, ada evaluasi disebut dengan evaluating.
Yang selanjutnya, ilustrasi tahapan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pemanfaatan hasil, yang kelima evaluasi, dan yang keenam selesai. Baik, yang pertama tadi ada perencanaan. Itu yang pertama, menentukan tujuan evaluasi, yang kedua menentukan objek evaluasi, yang ketiga menentukan model evaluasi, yang keempat aspek-aspek yang akan diukur, yang kelima tingkat kedalaman dan keluasan aspek yang akan diukur, yang keenam jenis instrumen, yang ketujuh waktu pelaksanaan, yang kedelapan personal yang terlibat, yang kesembilan biaya dan sumber biaya. Yang berikut ada pelaksanaan, karakteristik objek yang akan dievaluasi, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang berikut ada pengolahan data. Setelah data hasil evaluasi terkumpul, maka evaluator harus melakukan analisis data. Analisis hasil evaluasi dapat dibedakan berdasarkan pendekatan yang digunakan. Yang berikut ada pemanfaatan hasil. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk berfungsi penilaian, diagnostik, penempatan, dan motivasi. Yang berikut ada evaluasi, melakukan penilaian terhadap keberhasilan dari tahapan evaluasi yang dilakukan. Yang terakhir, yaitu selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.